Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka apa yang akan Abah sajikan, sebuah pembahasan tentang Satria Piningit yang dikaitkan dengan putra Bani Ta'min. Sebelum Abah membahas hasil kajian dan meditasi Abah mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube dimanapun berada yang telah hadir menyimak konten Abah dan mendukung konten Abah. Mudah-mudahan para penggemar YouTube yang hadir, Allah berikan kesehatan, Allah limpahkan rezekinya, Allah berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, setelah Abah mengalami proses pengkajian dan penelitian tentang asal usul seorang Satria Piningit, ada yang Abah simpulkan ketika sang Satria Piningit itu dikaitkan dengan salah satu bunyi hadis Rasulullah, sabda hadis Rasulullah tentang putra Bani Tamim, yang dimana isi daripada hadis Rasulullah itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah pertemuan seorang pemuda dengan Rasulullah SAW. Dan pada saat itu seorang pemuda Quraisy ini bertanya, "Ya Rasul, kenapa wajahmu terlihat sedih?" Maka Rasulullah menjawab bahwasanya nanti di zaman akhir akan ada ahlul baitku, keturunanku, yang akan menegakkan keadilan di atas muka bumi ini, namun dia penuh dengan kejoliman, dia teraniaya, dan dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, beserta panji-panji hitam yang akan muncul. Para penggemar YouTube dimanapun berada, apa sih arti daripada Bani Ta'mim? Bani itu suku. Tamim itu adalah kecil, berarti suku kecil. Berarti hanya sekelompok orang saja, segolongan orang saja, sekelompok penduduk saja, segolongan penduduk saja, kecil penduduknya. Nah, Abah sudah menyampaikan di konten-konten yang lalu bahwasanya sang Satria Piningit alias Bocangon terlahir dari dua kedaton, yaitu kedaton Pajajaran dan kedaton Serambi Mekah. Nah, kata Mekah ini sering disebut, dan ada dalam ramalan Joyoboyo. Nah, dalam kajian Abah bahwasanya sang Satria Piningit alias Bocangon berasal dari dua kedaton, hasil perkawinan atau pernikahan dua kedaton, yaitu Pajajaran dan Serambi Mekah. Nah, lalu untuk di Serambi Mekah ini di mana? Yaitu di Aceh. Acehnya di mana? Aceh Tengah. Aceh Tengahnya di mana? Di suku Gayo, Gunung Gayo Luwes. Dari situlah. Nah, di situ ada sejarah dua putra raja
yang hidupnya tidak mau di istana lebih memilih kepada mengasingkan diri hidup di tebing gunung Gayolus. Nah, seorang anak putra raja ini ya, 2 orang putra raja ini, dia lebih memilih hidup mengasingkan diri di gunung dibandingkan saudaranya di istana orang tuanya. Ya. Nah, dari sinilah beliau dilahirkan dari seorang orang tua putra raja. Beliau terlahir menjadi anak yatim piatu. Ya, yatim piatu. Karena apa? Memang bapaknya atau orang tuanya itu seorang alim, seorang manusia yang alim, di mana pada zaman waktu Belanda diceritakan bahwasanya beliau menjadi seorang guru besar ilmu thariqah, ilmu marifat, ya, ilmu syariat. Tuh. Yang dimana murid-muridnya itu kebanyakan dari Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Banyak para dato-dato yang belajar ke beliau, ya, ke salah satu Tengku ini. Ya. Nah, Tengku ini menurunkan seorang putra. Nah, dari 6 bersaudara menurunkan seorang putra ke-6 yang jadi anak yatim piatu. Di mana ketika ibunya mengandung usia 6 bulan, bapaknya meninggal. Tuh, ya, guru Tengku itu meninggal. Dan ketika sudah dilahirkan, disusui selama 3 bulan, ibunya meninggal. Maka dia diasuhlah oleh bibinya. Yes. Dan selanjutnya ketika dia besar, usia 5 tahun, beliau dibawa merantau ke Pulau Jawa oleh kakaknya, oleh abangnya. Merantau ke Pulau Jawa, yaitu masuk ke Jawa Barat. Nah, setelah beliau mengalami proses perjalanan kehidupannya ya di Pulau Jawa, di Jawa Barat khususnya, pas usia 25 tahun ketika beliau mengalami sebuah kemapanan dengan penuh pedoman hidup, beliau melamarlah seorang wanita dari Jawa Barat, ya, dari tanah Pasundan. Nah, dari perkawinan itu melahirkan yang namanya sang satria, yang dimana anak ke-6 dari putra, jumlah putranya adalah 7 orang, ya, yang terlahir 7 orang, anak ke-6 lah yang dipingit, ya, yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan seorang manusia yang memiliki suatu keistimewaan di zaman akhir ini. Ya. Beliau dimomong oleh Ki Lurah Semar Badranaya dan dibimbing oleh para wali-wali Allah. Ya. Dari hasil pernikahan, perkawinan 2 kedaton ini antara Serambi Mekah dengan Pajajaran, melahirkan seorang anak, ya, seorang laki-laki, yaitu yang memang dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah tugas di zaman akhir. Begitulah menurut pandangan dan kajian Abah dari hasil pembelajaran dan meditasi, ya, bahwasanya terlahir dari 2 kedaton. Dari mana? Serambi Mekah. Serambi Mekah dari mana? Dari asal muasal terjadinya asimilasi budaya antara, ya, para pedagang dari Arab Saudi, dari Gujarat, dari Cina, ya, yang dimana, ya, terjadinya budaya sebuah asimilasi, ya, dengan para bangsawan kerajaan yang ada di Aceh, maka melahirkanlah suatu keturunan. Disinilah banyak para keluarga besar Nabi Muhammad SAW yang mensiarkan agama Islam ke Nusantara.
terjadilah perkawinan, ya, menurunkan putra-putra, ya, putra-putri terbaiknya, ya, yang dimana salah satunya adalah sang Satria Piningit yang terlahir dari hasil perkawinan dua kedaton, yaitu apa, Serambi Mekah dan kedaton Pajajaran, ya. Itulah para penggemar YouTube yang Abah sampaikan, ya. Dan kata Mekah ini memang ada kaitannya dengan ramalan Prabu Joyoboyo. Asal muasalnya dari mana? Dari Arab. Dari mana? Dari Mekah. Mekah di mana? Di tulang sulbi Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali bergelar singa Allah. Begitupun sama sang Satria Piningit pun alias Bocangon bergelar singa Allah. Tuh, ya. Itulah Ahlul Bait. Zaman berjaman Fatimah kawin, ambil pengantin di tangan Rasul. Jibril turun bawa mas kawin, ditentukan Allah Rabbul Alamin. Allah tidak akan menentukan, mengawinkan kalau seandainya Jibril belum membawa mas kawin. Tuh, turun temurun, ya, zaman berganti zaman. Tuh. Maka disinilah yang namanya kepemimpinan dunia itu terus berputar terus, ya, terus mengalir terus, semuanya akan muncul setiap abadnya pemimpin dunia. Tentulah yang bijak dan yang alim dan adil. Nah, salah satunya yang kita tunggu-tunggu adalah sang Satria Piningit alias Bocangon yang terlahir dari seorang orang tua yatim piatu yang asalnya dari mana? Dari Aceh. Aceh apa? Serambi Mekah. Ya, itu saja para penggemar YouTube dimanapun berada, ya, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, jadi sebagai wawasan tambahan kita untuk terus menggali hasanah-hasanah budaya dan sejarah bangsa ini, ya. Mungkin dari Abah cukup sekian saja, ya. Abah simpulkan bahwasanya sang Satria Piningit terlahir dari dua kedaton, hasil pernikahan dua kedaton antara kedaton Pajajaran dan kedaton Serambi Mekah. Mekahnya di Serambi Mekahnya di mana? Di Aceh. Acehnya di mana? Aceh Tengah. Aceh Tengah ada apa? Suku Gayo. Suku Gayo di situ ada apa? Gunung Gayo luwes. Hidupnya di bukit. Seorang putra raja yang tidak mau hidup di istana. Yang melahirkan anak yatim piatu. Dan usia 5 tahun dibawa merantau ke Pulau Jawa Barat. Menikahlah dengan seorang wanita Jawa Barat. Terus melahirkan seorang putra. Disitulah salah satu putranya menjadi manusia yang terpilih. Ya. Terima kasih kepada para penggemar YouTube yang telah hadir. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya Abah mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.